kita kembali lagi ke salah satu negeri paling berpengaruh di dunia, Rusia. Kali ini kita akan membicarakan salah satu peristiwa terpenting dalam sejarah Rusia, bahkan sejarah dunia, yaitu Revolusi Oktober yang melahirkan negara komunis pertama, yaitu Uni Soviet. Bagaimana sejarahnya sebuah negara bersistem kekaisaran bisa bertransformasi menjadi negara komunis? Sebelum membahas revolusi ini, mari kita lihat sejarah ringkas kekaisaran Rusia. Walaupun secara geografis pusat Rusia terletak di benua Eropa, banyak ahli atau orang biasa melihat ada perbedaan besar antara Rusia dengan negara-negara Eropa lain. Perbedaan paling jelas justru adalah luas wilayahnya. Wilayahnya di Eropa aja, luasnya mampu mengerdilkan negara-negara Eropa lain. Namun, bukan itu yang menjadi fokus kita, tetapi sistem pemerintahannya. Negara-negara Eropa mengalami pergolakan sejarah panjang dari demokrasi Yunani menjadi sistem Romawi yang mengalami berbagai transisi ke feodalisme, berubah menjadi monarki, sampai menuju demokrasi liberal atau monarki konstitusional saat ini. Namun berbeda dengan perjalanan Rusia. Rusia bisa dikatakan beberapa kali mengalami transformasi, tetapi ada satu tema yang konsisten. Dalam sejarah, Rusia hampir selalu diperintah secara terpusat, tersentralisasi, secara otoriter oleh seorang autokrat. Periode di mana Rusia diperintah secara liberal atau dengan sistem lain biasanya hanya sekedar selingan di antara periode-periode yang sangat tersentralisasi ini. Lah, kok bisa Min? Profesor Francis Fukuyama dalam buku The Origin of Political Order membahas bagaimana proses lahirnya sebuah negara dan bagaimana berkembangnya negara tersebut. Pada bab 26 di buku tersebut, beliau membahas soal perkembangan politik Rusia, tentang betapa bedanya Rusia dibandingkan negara-negara Eropa lain, dan betapa tersentralisasinya sistem politik Rusia. Salah satu sebab utamanya adalah kependudukan Mongol di abad ke-13 sampai abad ke-15. Pendudukan ini bukan cuma membunuh berbagai perkembangan organisasi politik Rusia, namun juga mengubah pusat kota Rusia. Kota-kota di area pantai Laut Hitam yang semula menjadi kota-kota terbesar, pusat kebudayaan, perdagangan, dan politik Rusia, banyak yang dibumi hanguskan oleh orang-orang Mongol. Pusat Rusia kemudian bergeser ke utara, sebuah kota bernama Moskow. Pendudukan ini juga membuat hubungan antara rakyat dan pemerintah Rusia menjadi sebatas pembayar pajak dan para pemungut pajak. Setelah Mongol pergi, organisasi politik yang tercipta masih mewarisi bentuk lama ini. Maklum, kalau mau jujur, para pemimpin pemberontakan yang melawan Mongol sebenarnya adalah para bangsawan yang dulunya menjadi kaki tangan para penjajah Mongol. Tokoh-tokoh yang dengan sadis memeras hasil bumi dari masyarakat Rusia. Bedanya sekarang, merekalah yang memerintah secara langsung dan bukanlah bangsa Mongol lagi. Sentralisasi kekuasaan ini semakin parah ketika kita melihat sejarah. Hubungan pemerintah Rusia dengan agama mayoritas rakyatnya yaitu Kristen Ortodoks. Di Eropa Barat, pemisahan kekuasaan bisa terjadi karena gereja Katolik memiliki pengaruh dan struktur kekuasaan sendiri yang bersaing dengan para bangsawan dengan para raja Eropa. Makanya, gak heran kan ada yang namanya reformasi gereja? Sedangkan di Rusia, gereja Ortodoks yang melarikan diri dari pendudukan Turki atas Konstantinopel di abad ke-15 bisa dibilang tidak mampu bersaing dengan sang penguasa. Mereka saat itu sedang membutuhkan perlindungan. Jadi, kekaisaran Rusia bisa dibilang adalah salah satu negara Caesaropapist. Bentuk negara di mana kepala negara menunjuk dan mengangkat kepala gereja, yang ngebuat si kepala negara ini bisa dan sering ikut campur dalam urusan doktrin keagamaan. Gak heran kalau Kaisar Rusia bisa lebih berkuasa daripada raja-raja di Eropa. Ketika negara-negara Eropa mengalami renaissance dan evolusi bentuk politik dari monarki absolut ke bentuk yang lebih liberal, yang melibatkan perwakilan rakyat, pemilu, kebebasan berpendapat, kebebasan berpolitik, dan seterusnya, Rusia hanya bergeming. Lah, emang apa masalahnya kalau kaisar yang memegang kekuasaan absolut? Masalahnya kekuatan absolut itu pada dasarnya hampir selalu menciptakan keserakahan. Masih inget kan kalimat emas di film Spider-Man yang diucapkan oleh Uncle Ben pada Peter Parker? Remember, with great powers
Come Great Responsibility. Kaisar Rusia yang memiliki lebih banyak kekuasaan dari raja-raja Eropa menolak membagi kekuasaannya dengan siapapun. Akhirnya, Renaissance Eropa yang dapat dikatakan menciptakan perubahan besar di berbagai bidang, gaungnya tidak terlalu terdengar di kekaisaran Rusia. Kemajuan politik, filsafat, ilmu pengetahuan, dan lain-lain hampir tidak mengubah kekaisaran Rusia. Keadaan ini berlanjut sampai Kaisar Piotr Veliki atau yang dikenal di dunia sebagai Peter the Great. Peter tidak suka melihat negaranya masih saja menggunakan sistem yang begitu mirip dengan sistem saat penjajahan Mongol. Dia lebih tak suka lagi melihat negara Rusia yang besar ini secara militer dan ekonomi menjadi sangat lemah. Dia yakin kelemahan ini adalah akibat dari penolakan Rusia terhadap semua perkembangan baru, perkembangan di berbagai sektor yang sedang hebat-hebatnya melanda Eropa. Peter yang selalu haus dengan pengetahuan, mengadakan perjalanan keliling Eropa, menimba ilmu sebanyak mungkin untuk memajukan negaranya. Di Belanda, Peter belajar membuat kapal. Di Jerman, Peter belajar membuat meriam. Di Inggris, ia belajar bagaimana parlemen Inggris beroperasi. Tentu bukan cuma belajar, Peter juga merekrut banyak tukang dan ahli dari negara-negara tersebut. Semuanya akan digunakan untuk memajukan dan memodernkan negara Rusia. Jadi di bidang organisasi politik, Peter mencoba menciptakan konstitusi, hukum, dan birokrasi seperti di negara-negara Eropa Barat. Sayangnya kemauan dan kemampuan Peter memodernkan negaranya ini tidak didukung oleh penerus-penerusnya yang tidak memiliki visi, kerajinan, dan kemampuan seperti dirinya. Jadi, perkembangan politik Rusia setelah Peter tidak bisa secepat atau mengimbangi negara-negara tetangga mereka di Eropa Barat. Terlalu banyak kaisar Rusia yang merasa bahwa sistem lama, sistem asli Rusia, jauh lebih baik dibandingkan semua kesesatan yang dihasilkan oleh bangsa Barat. Salah satu sistem lama ini adalah sistem yang mengikat jutaan rakyat miskin Rusia ke tanah yang mereka garap. Konsep ini disebut juga sebagai serfdom, yang pada dasarnya adalah sistem perbudakan. Sistem yang baru dihapus tahun 1861 oleh Kaisar Alexander II, salah satu kaisar yang paling mirip dengan Peter dalam kemauannya mencoba sesuatu yang baru. Sayangnya ia terbunuh di tahun 1881 oleh para anarkis yang menginginkan lebih banyak perubahan. Ibarat udah dikasih hati, malah minta jantung. Pembunuhan Alexander II menciptakan backlash. Para penerusnya menganggap reformasi di masa kepemimpinannya sebagai usaha yang sia-sia. Mereka berputar 180 derajat dan memerintah dengan cara yang lebih kolot dibandingkan sang pembebas serf ini. Kaisar-kaisar Rusia berikutnya menjadi semakin berpikir bahwa rakyat Rusia itu memiliki sifat yang berbeda dibandingkan rakyat Eropa Barat. Mereka-mereka ini tidak bisa diberikan kebebasan. Cara lama, sistem juga lama. Hal-hal tradisional, di mana segala sesuatunya terpusat di kaisar, dianggap menjadi yang terbaik. Gak heran kan, Kaisar Nicholas II, kaisar terakhir Rusia di abad ke-19, adalah salah satu tsar yang paling berbeda sepanjang sejarah Rusia. Sayangnya, bukan gara-gara pencapaiannya, tapi karena berbagai keputusannya yang dianggap blunder besar. Naik tahta di tahun 1894, Nikolai II adalah seorang yang sangat saleh. Sergei Witte, salah satu menteri yang paling brilian yang pernah dimiliki Rusia, pernah menuliskan bahwa Nikolai meyakini bahwa dirinya adalah perwakilan Tuhan, dan sebagai wakil Tuhan, dia tidak perlu mendengarkan masukan dari rakyat jelata atau manusia-manusia lain yang tidak memiliki akses langsung ke Tuhan ini. Ia bahkan sengaja mengadakan reformasi yang pada intinya berusaha mengembalikan kekaisaran Rusia di masa sebelum Peter the Great, di mana catatan resmi harus menggunakan bahasa Rusia kuno, bukannya bahasa Rusia yang direformasi oleh Peter. Ketika membicarakan negaranya, Nikolai memakai istilah Rus yang dipakai di era sebelum Peter, bukannya Rusia yang diciptakan oleh Peter. Bahkan gelar yang digunakannya bukan Gosudar Imperator yang diciptakan oleh Peter, yang menitik beratkan perannya sebagai kepala negara. Nikolai II lebih suka menggunakan gelar Tsar yang lebih jadul, yang bukan cuma menunjukkan posisinya sebagai kepala negara,
tapi juga sebagai pelindung gereja. Dipimpin Tsar yang kolot, yang menolak pembaruan seperti inilah, Kekaisaran Rusia memasuki abad ke-20. Gak heran bukan, kalau kondisi Rusia di zaman itu sangat berbeda dengan negara-negara Eropa yang berhasil mendominasi dunia, seperti Inggris, Prancis, Belanda, Portugal, dan yang lainnya. Semua kekolotan ini gak terlalu mengganggu perkembangan negara Rusia. Faktanya, banyak menteri dan pejabat Rusia yang memiliki kemampuan. Sergei Witte misalnya, ia berhasil membangun rel kereta api Trans-Siberia, membangun ekonomi Rusia secara besar-besaran, dan memulai proses industrialisasi Rusia. Di sisi lain, kekolotan Rusia juga ada manfaatnya. Masyarakat dan negara Rusia yang kolot tidak pernah mengeksploitasi anak-anak dan wanita-wanitanya untuk bekerja kasar di pabrik seperti yang terjadi di Inggris. Nah, menurut tradisi, anak-anak dan wanita itu nggak boleh bekerja. Namun masyarakat yang kolot juga berarti sebagian besar rakyat Rusia adalah petani dan buruh miskin. Biarpun sistem serfdom sudah dihapuskan di Rusia, nyatanya para petani yang miskin masih kesulitan memiliki lahan. Kondisi ini mirip-mirip kayak emansipasi budak yang terjadi di Amerika Serikat, yang agak terhenti setelah Abraham Lincoln terbunuh. Alhasil, orang-orang miskin ini menjadi sasaran utama kaum radikal. Nah, sasaran apa lagi tuh? Di sisi politik, konflik politik di Rusia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20 ternyata semakin meluas. Konflik di masyarakat bukan lagi terjadi di antara kaum liberal pro-barat melawan kaum tradisional. Para pemain baru juga mulai bermunculan, salah satunya adalah kaum radikal. Para radikal ini adalah para pengikut ideologi yang hendak menumbangkan semua sistem yang ada. Buat mereka, sistem yang ada adalah sistem yang mengeksploitasi rakyat miskin yang sudah terlalu mengakar dan tidak bisa direformasi. Lalu solusinya yaitu menghancur leburkan semua sistem yang ada. Dua kelompok radikal yang paling terkenal adalah anarkis yang membunuh Alexander II dan para komunis. Selain kedua kelompok itu, masih ada grup-grup radikal lain yang beraliran sosialis. Para radikal ini biasanya berusaha merekrut simpatisan di kalangan petani dan rakyat miskin. Retorika mereka adalah, "Hai kalian orang miskin, kalian kan nggak punya apa-apa. Sementara para bangsawan dan orang kaya itu memiliki segalanya. Bergabunglah dengan kami untuk menciptakan keadilan sosial. Jarah harta bangsawan, jarah harta orang kaya." Kira-kira seperti itulah model hasutan dari kaum-kaum radikal di Rusia ini. Terdengar menakutkan, bukan? Untuk menghadapi ancaman dari berbagai kaum radikal, pemerintah Rusia di bawah pemerintahan Kaisar Alexander III memutuskan untuk menciptakan organisasi polisi khusus yang bernama Okhrana. Organisasi ini bisa dibilang adalah cikal bakal dari organisasi KGB yang sangat terkenal. Di masa Nikolai II, Okhrana bekerja keras melacak dan menangkap para pemimpin-pemimpin gerakan radikal. Namun, sebenarnya negara Rusia memiliki jurus lain untuk menghadapi berbagai gerakan ini. Logikanya sederhana, gerakan radikal baru bisa berkembang karena banyak orang miskin yang gak punya apa-apa bersedia bertarung demi tujuan radikal. Jadi solusinya adalah pembangunan ekonomi yang memberikan tanah, rumah, dan harta kepada orang-orang miskin. Inilah salah satu tujuan mendasar dari program-program ekonomi Witte, memajukan orang-orang miskin sehingga mereka akan kehilangan sesuatu seandainya kaum radikal yang berkuasa. Kemampuan Witte dan kemajuan ekonomi kelihatannya cukup berhasil meredam kaum radikal. Sayangnya Witte mengundurkan diri pada tahun 1903 karena masalah ekonomi yang cukup ribet dengan masalah politik dan militer. Apa maksudnya? Di tahun 1903, Rusia menduduki Manchuria, yaitu daerah Cina Timur Laut. Sebetulnya, Rusia sudah berjanji kepada Jepang mereka akan menarik mundur pasukannya dari Manchuria. Sayangnya, Nikolai II termakan omongan saudara sepupunya, Kaisar Wilhelm II, yang mempertanyakan komitmen untuk memenuhi janjinya kepada bangsa Asia yang dianggap inferior. Masa kita Rusia yang besar ini takut sama Jepang? Jepang itu kan cuma negara Asia. Mongol dan Napoleon aja dulu kita kalahin. Ini kan cuma pelayan-pelayan sushi.
Kira-kira seperti itulah mindsetnya. Jadi, pasukan Rusia mengurungkan niatnya untuk mundur dari Manchuria, seperti janji sebelumnya. Witte tahu betul bahayanya Jepang yang merasa terancam bisa menyerang Rusia kapan saja. Perang melawan Jepang kemudian akan merusak semua pembangunan ekonominya, memberikan kesempatan bagi kaum radikal untuk kembali memprovokasi massa. Witte pun protes, namun Sang Tsar tidak mendengarkannya. Dan bulan Agustus, Witte memutuskan untuk mengundurkan diri karena merasa masukannya tidak diindahkan. Perang akhirnya pecah di tahun 1904, di mana jarak lebih dari 9.000 km antara wilayah Rusia di Eropa yang merupakan pusat populasi, industri, pertanian, dan militernya ke daerah Manchuria ternyata terlalu jauh. Belum lagi pihak Inggris yang saat itu adalah sekutu Jepang membatasi akses Rusia melalui Kanal Suez. Jadi armada Rusia harus memutar jauh melalui Afrika. Tentara Rusia keburu kalah jumlah, sementara angkatan laut Rusia yang dengan segala cara untuk sampai ke sana ternyata benar-benar kurang kemampuan saat sedang perang. Jepang pun berhasil memenangkan perang tersebut yang membuat ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap Sang Tsar Nicholas akibat kekalahan dari bangsa yang inferior tersebut. Bulan Juni 1905, kapal tempur Potemkin di Laut Hitam malah memberontak. Rakyat miskin yang gak punya apa-apa di kota Odessa akhirnya memilih untuk bergabung dengan anak buah kapal Potemkin. Kaum radikal yang melihat kesempatan langsung menunggangi massa yang mengamuk, membakar, dan menebarkan amarah ke seluruh wilayah. Pemberontakan satu kapal ini nampaknya bisa menjalar ke seluruh Rusia. Menyadari bahaya ini, Nikolai II kembali memanggil Witte untuk berunding dengan pihak Jepang. Untungnya, walaupun pihak Jepang berhasil memenangkan pertempuran, namun sebenarnya mereka babak belur juga. Mereka langsung menyepakati kesempatan buat merundingkan perdamaian. Perundingan pun berjalan dengan cukup baik buat Rusia. Biarpun di lapangan, tentara dan armada Rusia kalah terus. Mereka nggak perlu mengganti pengeluaran di pihak Jepang. Jepang cuma mendapat ujung semenanjung Liaotung dan separuh Sakhalin. Manchuria sendiri dikembalikan ke pihak Tiongkok, dan Korea sendiri, setidaknya secara nominal, masih merdeka. Keberhasilan Witte membuat Tsar Nikolai II menjadikannya penasihat utama untuk menghadapi pemberontakan besar yang melanda sisi Eropa wilayah Rusia. Di satu sisi, Witte memaksa Sang Tsar mengeluarkan Manifesto Oktober yang menjamin hak-hak rakyat Rusia, parlemen, dan pembatasan kekuasaan kaisar sendiri. Di sisi lain, ia menerapkan keadaan darurat militer, lalu memerintahkan militer dan polisi Rusia melibas semua ketakutan yang dianggap bisa mengganggu keamanan dan ketertiban. Kaum radikal membalas dengan melakukan mogok massal. Serdadu dan polisi langsung menembak dan menghajar semua buruh yang memilih mogok dan sudah dihasut oleh kaum-kaum radikal tadi. Hal ini berkat bantuan Witte, Tsar Nikolai II berhasil lolos dari masalah. Kursi kekuasaannya pun masih selamat dan revolusi berhasil dihentikan. Walau begitu, ujian yang sesungguhnya sebenarnya baru akan dimulai di kemudian hari. Ujian yang dikenal sebagai Perang Dunia Pertama. Bagaimanakah kisahnya? Tunggu di episode mendatang. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.